billahillazi amanu tatma'innul qulub wa bi fadlihi wa rahmatihi tughfarus dzunub. Ashhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-khaliqul ma'bud. Ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul maw'ud. Wa nusalli wa nusallim wa barik ala sayyidil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi karamujud. Amma ba'du. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabiyyi wa la tajharu ila akhiril ayat. Wa qala nabiyuna Muhammad ummati analaha syafa'atul uzma li ahlil kabair. Wa qala nabi aidan khairu syababikum man tasabbaha bi kuhulikum wa syarru kuhulikum man tasabbaha bisababikum. Au kama qol al-Imam Jalaluddin As-Suyuti fi kitab Jami' Shafii. Mustami'il kiram jamaah asyukriyah wa hajaturiyah Kampung Cikarang Tekel wa hajaturiyah Turayusil Am Desa Sukajaya Jaya Mulia, maksudnya supaya nggak antuk. Sahibatul Bait Bapak Rahmat Ketua Karang Taruna, Bapak Kepala Desa Bapak Asep Gunawan, dan juga MUI barusan Bapak Muhammad Yadi, Ustaz Muhammad Yadi, Ustaz Guntur, Ustaz Edi, Ustaz Syukur, dan asatijah yang lain. Hari ini alhamdulillah Allah berikan sehat walafiat. Ya Rabbal. Teringat 75 tahun yang lalu, pas tanggal 16, itu ada puisi tokoh bangsa bernama Khairil Anwar, Kerawang, Bekasi. Kenapa Khairil Anwar ngomong kayak gitu, bicara prosa beliau itu saat ini juga, di mana tanggal 16 Agustus jamnya kira-kira 16 atau 4 sore diasingkannya Bung Karno dan Bung Hatta di Rengas Dengklok. Kenapa diasingkan beliau? Karena dengan berbagai kejadian dijajah Belanda 3,5 abad, dijajah Jepang 3,5 tahun bangsa kita, ada 2 versi. Saya nggak bicara politik, cuman bicara asbabul wudu, sejarah khulasoh Indonesia. Insya dua faktor. Yang pertama faktornya adalah kaum anak muda. Anak muda menginginkan kalau bisa Indonesia ini merdeka, begitu saudara.
Kenapa? Karena anak muda saat itu udah kompak semua, seperti kayak di Majelis Asyukriyah ini kompak semua. Amin. Yang dipimpin Ustaz Syukur, ayo kita kompak semua, kompak begitu, merdeka, biar bagaimana juga besok udah merdeka. Kaum yang tua nggak langsung, namanya juga orang tua, pelan-pelan. Dia bikin BPUPKI, artinya persiapan kemerdekaan untuk kedua ada panitianya. Panitia persiapan kemerdekaan Indonesia yang disingkat PPKI tadi. Untuk apa? Untuk supaya mantep gitu. Harus ada yang namanya musyawarah, kata orang tua. Akhirnya terjadilah tarik ulur musyawarah. Sesudah tarik ulur musyawarah, berangkatlah malam di Jakarta Pegangsaan Timur nomor 56 itu terjadi bahwa proklamasilah 17 Agustus 1945. Saat itulah Bung Karno berkata, kemerdekaan adalah hak segala bangsa, oleh karena itu penjajahan harus dihapus di muka bumi Indonesia pertiwi ini. Alhamdulillah. Berkenaan saat merdeka 17 Agustus bareng dengan 17 Ramadan. Saat itu nggak bisa euforia, nggak bisa harus rame-rame, nggak bisa. Kenapa? Sebabnya sedang berpuasa. Akhirnya dibukalah pembukaan Undang-Undang Dasar bahwa atas berkat rahmat Allah Subhanahu Indonesia merdeka. Titik segede kelapa. Titiknya segede kelapa. Artinya udah nggak bisa diganggu gugat. Tuh. Mulai di Pegangsaan itu nomor 56 rame. Akhirnya dikosongkanlah rumah itu 1 Januari 1961. Dibongkar rumahnya, dibuat tugu proklamasi. Yang di situ ada beberapa Bung Karno dan Hatta sebagai pendiri proklamator kita. Alhamdulillah. Indonesia negaraku, putih tulangku, bersatu semangatmu gebiar di langit yang biru. Di langit biru itu orang balok. Dan itu memang bukan lagu Bangsaan. Jauh sebelum merdeka 1945 itu ada seorang Habib sudah yakin dengan istikharahnya bahwa Indonesia ini harus merdeka. Akhirnya dia membuat lagu, cuman nggak populer. Penciptanya itu siapa? Dengan judul Syukur tahun 1942. Ya, dengan judulnya Syukur. Gimana lagunya, masih ingat gak? Syukur, syukur. Cuma usah syukur. Ya. Jadi ada kalimat syukur alhamdulillah kepada hidratmu Tuhan. Jadi lagu ini sebelum merdeka 45 tahun 42 diciptakan sama Habib. Pertanyaan lahir, sebegitu hebatnya ulama juga membantu kemerdekaan.
Alhamdulillah. Dan saat itu ulama tidak diam-diam, mereka terus bagaimana Indonesia ini supaya bagus. Makanya kalimatnya atas berkat rahmat Allah. Ya, kita nggak membedakan ras golongan, tapi ini kenyataan, betul tidak? Kalimatnya juga merdeka atau mati, Allahu Akbar. Enggak ada kalimat Yesus nggak ada. Kali orang muda yang botak, yang kepalanya botak-botak, yang katanya ada balak enam di kepalanya. Oh, Santi, nama jalan. Nggak ada. Salatullah, salamullah, baca semua salatullah, salamullah, ala Rasulillah, salatullah, salamullah. Wasola artinya tawasul orang bibismillahi nyaeta kalawan nyebat bismillahirrahmanirrahim. Umat Islam wajib tawasul bismillah. Matak ayat tersantri ma bismillahi kalawan nyebat dengan asma Allah ar-Rahmani, Allah anu ngagaduhan sifat Rahman ing di dunia sagabe jalma. Nek dunia sapa bae inji meniku kula lan panjenengan sedaya niku dipun paring napa sebabe sebab boten sedaya menungso dipun paring nikmat iman. Terus boten. Yang ngerti cuma Haji Siswanto. Kalau kita tawasul kepada Allah pakai bismillah, mulai proyeksi otak-otak kita berpikir merdeka karena Allah di Indonesia, merdeka izin Allah di Indonesia, maka pantas harus umat Islam yakin merdeka 100%. Allah yang kasih, betul tidak?
Betul tidak? Takbir, takbir. Mereka cuma menonton, mereka cuma melihat. Yang berat itu mereka Islam tapi munafik. Kenapa sebabnya saya bilang munafik? Karena tawasalnya nggak nyampe ke Allah. Dia merdeka, ada satu inceran. Awas, kalau merdeka, ini tanah bagian gua. Ini ancak gua. Awas patuh, gebok dulu. Jadi biasanya orang kayak gitu maruk, mungkinnya kayak bohong. Coba, dia nggak pernah berpikir bagaimana ini tawasalannya. Sehingga memang ada yang kebakaran jenggot, ada yang nggak senang merdekanya ini. Banyak mereka yang menghasut dan tidak sedikit yang senang dengan merdeka ini. Brunei, Malaysia, Singapura, semuanya senang dengan merdeka Indonesia. Akhirnya Malaysia minta merdeka karena dijajah Inggris. Singapura minta merdeka, semua di Asia merdeka lantaran sang proklamator, yakni Insinyur Haji Soekarno. Alhamdulillah. Tuh saudara, jadi kita paham ini nggak bicara politik, tapi ini sejarah. Terusin apa jangan? Ya ntar takut dipikir saya ngomong politik. Kadang-kadang kalau saya dibilang diatur politik agak lucu ya. Cuman sejarah ini. Jadi jangan tendensius mentang-mentang saya pakai pakaian hitam ini OPKS kali ini. Ada yang ceramah pakai hijau P3. Ada yang biru ada Demokrat. Nggak ngaruh coy. Nggak ngaruh kita mah. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Nggak bedanya kayak Islam. Jangan merasa gua paling benar Islam gua. Nggak begitu. Muhammadiyah juga gua paling enggak. Islam ila rahmatan lil. Islam untuk seluruh alam. Indonesia juga sama sekalian begitu lahir. Semua saat itu banyak yang bangga, banyak yang suka. Akhirnya Aidit masuk supaya bagaimana ini Bung Karno otaknya terpelintir, otaknya habis dibelenggus sama Aidit, saudara sekalian. Siapa Aidit? PKI, saudara sekalian. Betul tidak? Betul tidak? PKI musuh semua umat Islam. Betul? Terus kita jangan ngomong. Terus kemana? Karena waktu itu Bung Karno setelah bilang bahwa merdeka adalah hak segala bangsa, merdeka semua se-Asia, cuman lupa begitu dia udah hebat masuk yang namanya Islam PKI, dia nggak tahu. Bukannya nggak tahu, cuman udah terlalu bangga. Padahal dua saat itu benar-benar ya, dua orang di Indonesia tahun 45 itu sangat diagung-agungkan. Siapa? Bung Karno dengan Kartosuwiryo, satu pesantren itu. Kalau kaum tua bilang panitia dulu buat, cuman Kartosuwiryo pengen langsung kalau bisa bikin aja Islam begitu. Bung Karno masih ngelihat, ada terus diskusi ini nggak bisa habis. Masuklah setan Aidit PKI ini, saudara sekalian. Setan Aidit PKI yang Bung Karno saat itu udah menganggap bahwa merdeka itu hebat, lupa bahwa ada isme-isme yang menghancurkan saudara. Mulai kejadian itu rusak, bikinlah yang namanya pemilihan sampai 48 partai.
Di situ ada Masumi, di situ ada beberapa verti. Wow, menang Masumi saat itu yang pertama kali 48 partai pertama. Masumi terbanyak ibadah Allah. Menang umat Islam. Lumayan kursinya banyak. Akhirnya Syekh Masyari kurang setuju, dia bikin lagi Nahdlatul Ulama. Akhirnya mulai pecah terus ibadah Allah. Nahdlatul Ulama saat itu bagaimana juga untuk merangkul pemerintahan supaya jangan masuk isme yang ada. Oh, disetujui sama Bung Karno tahun 50-an. Saat itu apa yang terjadi di negara kita? Nasionalis, agama, komunis, jadi Nasakom. Nasionalisnya apa? Di situ ada PDI, di situ ada PNI, ada Murba, ada Parkindo, Partai Kristen Indonesia, ada berbagai hal, kaum kafir semua. Terusin apa jangan nih ngomong? Terusin jangan. Gak enak nih masalahnya sangat politik, sejarah ini. Murba ada di situ, Parkindo ada di situ, Kristen ada di situ semua, ibadah Allah. Termasuk PNI Marhain, itu semuanya yang mencari nasionalis kepada Allah. Agama masuk Nahdlatul Ulama, beberapa versi dan sebagainya, komunisnya PKI. Akhirnya pemilihan PKI terbesar. Makin merajalela lagi sudah sekalian. Makin merajalela kebesaran dia menang dalam pemilihan umum pada saat itu ibadah Allah. Akhirnya semua mulai saat itu. Udah kacau gejolak ini. Terus saudara bisa dengar, bisa baca, bisa tanya, bisa lihat di Google apa yang terjadi, banyak sekali. Kalau saya bahas terlalu panjang, artinya ada indikasi salah satu kepahaman. Saya mau bahas tawasul aja. Tawasul Nabi Bismillah. Tawasul kita kepada Allah. Ini gimana? Bismillah, kita menyebut nama Allah Ar-Rahman. Allah kasih sayang seluruh di dunia ini. Allah yang kasih sayang, betul tidak? Semua yang kasih sayang Allah. Makanya kita dikasih sayang sama Allah harusnya mikir. Malu lihat biografi Allah. Allahu la ilaha illa wal hayyul. Allah lah, tidak ada Tuhan selain Allah. Wa hayyu qayyum, dialah maha hidup. Bukan hidup hayyu di sini walaupun makrifat, tapi maksudnya maha hidup. Allah yang maha hidup. Qayyum, al-qayyum, maha berdiri. Berdiri tanpa alas, berdiri tanpa tempat. Kalau kita diri masih ada di atas ubin. Kalau kita berdiri ada di tanah. Nggak bisa, karena apa? Gravitasi bumi masih narik kita. Allah berdiri tanpa alas, Allah berdiri tanpa ada yang ditiba. Semua qayyum. Kita baru 2 aja biografi Allah, kita udah malu saudara sekalian, harusnya betul tidak? Allah maha hidup, Allah maha berdiri. La ta'khujuhu sinnatun. Allah nggak pernah ngantuk, apalagi tidur. Urang mah masya Allah, kadang-kadang air tesare tidur poe kumaha kira-kira. Oleh kira-kira. Kadang kita tidur, Allah nggak tidur. Di situ aja kita udah malu. Masa Allah jagain kita? Bukan itu monitoringnya Allah coba ya. Sehingga dalam muqaddimah Nasaihul Ibad, ya ibadi kullukum dhalun illa man tas'ali. Semua kamu sesat kata Allah, kecuali yang memang dia minta petunjuk sama aku kata Allah. Fastahtuni ahdikum,
saya kasih petunjuk sama kamu sekalian. Alhamdulillah. Di dalam mahfuzat dijelaskan man izdada ilman lam yazdad hudan wa lam yazdad minallah illa bu'dan. Itu ada kalimat hadis dalam mahfuzat. Siapa orang pengen yang dapatnya hidayah, dia sambil belajar, Allah akan tambah hidayah tersebut. Amin ya rabbal. Tapi orang belajar nggak mencari hidayah, boro-boro dia akan benar, dia akan jauh dari Allah. Manidata ilman lam yazdad hudan. Lamnya di sini harfu jasmin. Kalau harfu jasmin artinya seperti doroba yadribu, memasukkan huruf lam yadrib. Mual bakalan dengar, nggak pernah sama sekali dengar, nggak pernah sama sekali mukul tuh orang. Jadi kalau manizadak ilman lam yazdad hudan, nggak pernah mau dia bertambah petunjuk dari Allah. Petunjuk dia nggak mau cari saudara sekalian. Kenapa sebabnya? Ada pengajian dianggap aing kersare eta gandeng eta hadroh. Aya teh kira-kira gitu. Mana jagina? Eta mah siap. Wajib baru 2 jam pantat nggak injam. Aya tadi gitu. Mana jagina? Walid, aya mana? Jangkung. Mata kurang teh ulah gagapa. Kudu dicari hidayah. Di kadang-kadang terceramah. Mana itu aja itu terasa paling lah. Di mana lamun terasa ceramah ciduan saya jadi monyet saya gue. Ulah kayak monyet apa yang ulah? Saudara, mulai kita ilustrasi kita malu. Allah Maha hidup, Allah Maha berdiri, datang wujud sinatun walau nggak pernah ngantuk apalagi tidur. Terus Allah monitoring kita terus. Syamsu tajri li mustaqarrin laha, dzalika taqdirul azizil wal qamara qaddarnahu manazila hatta adakal urjunil qadim. La syamsu yanbaghi an tudrikal qamar wala lailu wa kullu fi falaki. Semua itu dihitung sama ilmu falak. Kalau kita belajar falakiyah, daun yang berterbangan berapa hari ketemu? Jangankan buat daun, kalau hisabiah hitungan-hitungan tahun 2025 lebaran tanggal berapa puasa itu udah ada falakiyah. Kalau hisabiah maka ada 2, ada hisabiah ada ru'yah. Cuman kalau bicara puasa kata Nabi sumu bi ru'yatihi, puasalah engkau dengan melihat. Melihat itu ada ilmu, bukan seperti kayak di Goa Sulawesi kelompok Nasir. Bagaimana kata pemimpinnya? Oh puasa besok, besok puasa semua. Yang merah-merah goblok semua itu. Dia ngaco bagaimana pemimpin. Itu ilmu yang salah saudara sekalian. Makanya saya berbuat begini ke apa? Supaya terbuka. Fastaq bima tu'maru. Kalau belajar ilmu terbuka. Betul tidak? Betul tidak? Karena kita cuma nyari ilmu, tidak nyari hidayah, sehingga nggak ketemu tawasalnya. Kemana ini? Nyari ilmu, pengen supaya ngetop, akhirnya tampil di TV, ya nggak bayar panitia, ya nanti selfie, wow ceramah bayarannya 5 juta. Dunia doang. Saya bukannya alergi sama dunia, saya juga lagi mikirin dibayar berapa ini kan.
ibu. Kalau kita lihat persoalan tawasulnya nyampe kepada hati kita, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Inna, kalimat inna itu tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Berhubung dengan kalimat magandeng, artinya tansibu wa tansibu khabar tadi akan menjadi satu fiktif yang artian luas. Hanyalah orang-orang yang beriman. Artinya apa? Tahasus. Saudara, kalau sekali kumpul begini, nikmat apa tidak? Enak apa enggak? Punya utang apa enggak di rumah? Banyak. Mau nggak supaya utangnya lunas? Bayar. Mau ya bayar. Cuma cukup sama doa. Bayar. Maka kata Ustaz jadi tadi wasari au ila magfirah wasari isbiru au la tasbiru. Sabar atau tidak sabar? Kalau tidak sabar, buru-buru perbuatan setan. Tapi diajarkan Islam dia harus sabar. Tapi ada yang nggak boleh sabar, buru-buru. Apa? Ketika ada mayat, buru-buru kuburin. Nggak boleh ditolak-tolak. Apalagi ada COVID, nggak enak. COVID. Ada COVID. Bangku kita Ustaz itu kali dan kala. Tiba-tiba kita mau cenah air mah. Cek ambil air itu. Saya di Jawa, di Gresik, saya mondok saya di salah satu al-ma'had teknologi dakwah dan teknologi public speaking. Artinya teknik bagaimana artikeling, teknik bagaimana al-mantiqu, teknik bagaimana anatiqu, teknik namanya. Ngomong itu pakai teknik. Saya tahu, saya punya santri perempuan umpama. Dia ngomong, assalam. Wah, berarti ini perawan. Tahu saya. Dia megangnya beda. Tapi kalau ngomong assalam, bercanda berarti. Dan megang mic-nya aja gue tahu. Gue berdua. Ini saudara sekalian, di Jawa itu kalau ada mayat itu buru-buru. Mau meninggal umpamanya maghrib langsung jam 9 dikuburin. Walaupun nggak ada saudaranya.